Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Star FM, Anda sedang menyaksikan program Seputar Madinah edisi spesial Debat Pilkada Mandailing Natal 2024. Yang kali ini akan membahas secara mendalam debat kandidat untuk posisi Bupati dan calon Bupati Mandailing Natal. Saya Aris Siregar saat ini sedang di tempat lokasi dalam rangkaian Pilkada Mandailing Natal 2024, yaitu lokasi debat kandidat yang berlangsung hari ini. Debat ini merupakan ajang bagi dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal untuk melihat lebih jauh mengenai visi dan misi dan program unggulan mereka di hadapan publik masing-masing kandidat dalam membawa perubahan di Kabupaten Mandailing Natal. Kumandang azan mengiringi langkah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal nomor urut 2, Haji Saipullah Nasution, Atika Azmi Utami Nasution, dan rombongan dari Posko Pemenangan Sahata di Jalan Willem Iskandar, Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal menuju lokasi debat publik Pilkada Mandailing Natal di Hotel Sapadia Gunung Tua, Padang Lawas Utara pada Kamis 14 November 2024. Paslon Sahata berangkat didampingi para ketua partai pengusung, tim pemenangan, relawan, dan simpatisan. Sebelum berangkat, tim Sahata berdoa bersama memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi perjalanan tim dan acara debat berlangsung sukses. Calon Bupati Mandailing Natal Haji Saipullah Nasution menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim atas dedikasi yang luar biasa untuk mendukung paslon Sahata. Dia juga mengapresiasi dukungan moral para pendukung dan meminta para pendukung tetap menjaga ketertiban. Selain itu, Saipullah juga berharap seluruh tim dan pendukung Sahata tetap menjaga semangat positif selama acara debat berlangsung. Dia meminta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Mandailing Natal agar paslon Sahata meraih kemenangan dan membawa perubahan yang lebih baik bagi kabupaten ini. Sementara Atika Azmi Utami Nasution mengingatkan pentingnya kekompakan dan kedisiplinan dalam tim. Saat acara debat publik akan dimulai, paslon Sahata perdana memasuki arena debat. Sementara paslon Harun Mustafa Nasution Haji Iwan Hussein Nasution tiba pukul 20.03 waktu Indonesia Barat. Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal telah menyiapkan acara mulai dari pemisahan tempat duduk partai politik pengusung, undangan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Bahwasanya pelaksanaan debat kandidat ini adalah merupakan bentuk kampanye yang difasilitasi oleh KPU, sehingga KPU dengan kesepakatan bersama dengan rekan-rekan melaksanakan ataupun akan melaksanakan debat kandidat. Yel-yel paslon Sahata di arena debat sungguh meriah. Para pendukung dan simpatisan Sahata berteriak dengan narasi menang, menang, menang. Pada segmen penyampaian visi misi calon Bupati Mandailing Natal Haji Saipullah Nasution tepat waktu. Dia selesai menyampaikan visi misi dalam waktu 3 menit yang ditentukan. Para ketua paslon pengusung Sahata, paslon 01, Bapak Ibu yang berhadir di tempat yang menyaksikan di rumah. Kabupaten Mandailing Natal adalah suatu daerah yang memiliki potensi luar biasa. Namun perlu kerja keras dan kerja keras untuk mengoptimalkannya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kami Saipullah Atika mengusung visi melanjutkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan demi Madinah maju dan Madinah menang. Dari 8 misi, yang pertama adalah pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang mendukung semua kepentingan sehingga pertumbuhan percepatan akan semakin maju. Yang kedua, meningkatkan kualitas kesejahteraan, pendidikan dan ekonomi, termasuk di dalamnya adalah kesejahteraan guru dan kesehatan. Sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan zaman. 4. Melestarikan nilai budaya dan agama yang merupakan identitas Madinah sebagai daerah yang religius dan berbudaya. 5. Bantuan sosial kemanusiaan yang adil dan merata yang mengedepankan kewajaran bukan kedekatan. 6. Kerjasama yang baik dengan pemerintah pusat dan provinsi sehingga pembangunan di Madinah dapat dipercepat. 7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang berintegritas dan profesional, mewujudkan
birokrasi yang tangguh. 8. Membangun desa, menata kota-kota, kecamatan sebagai bentuk keseimbangan ekonomi. Madinah maju, Madinah madani. Berbeda dengan paslon nomor urut 1, calon Bupati Harun Mustafa Nasution terlihat canggung atau tidak lancar menyampaikan visi misi. Akibat menjual nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Harun tidak sempat membaca seluruh visi yang mereka susun karena waktunya habis. Lakum dinukum waliyadin. Ini adalah agama yang bertoleransi dan agama bagi kami. Kalau sudah agamanya bagus, adatnya bagus, imannya bagus, saya pikir untuk kerja udah bagus, dan hal-hal yang negatif di pekerjaannya akan lebih bagus untuk mencapai masyarakat Madinah yang sejahtera. Visi kami adalah transformasi pembangunan Madinah yang agamais, berbudaya, tanggap dan cerdas, mengoptimalkan potensi daerah dengan sistem terintegrasi. Bagi kami pertanyaan adalah agama ini, karena pimpinan kami dari Gerindra, Bapak Prabowo Subianto, sangat Presiden kami itu Pak. Ya, Bapak juga, kami juga. Apa habis? Bahwa Presiden Republik Indonesia Pak, Saat panelis menanyakan masalah intoleransi, Saipullah Nasution secara tegas menyampaikan komitmennya untuk mereduksi intoleransi dan pragmatisme dengan memperkuat nilai-nilai budaya lokal. Dia akan meningkatkan pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah, termasuk mengedukasi anak-anak usia sekolah dengan falsafah Dalihanatolu. Selain itu, dia juga akan membuat program keagamaan untuk mendidik anak-anak sekolah, seperti maghrib mengaji dan sholat berjamaah. Saipullah juga akan menggelorakan salawat Nabi pada hari-hari besar dan bersejarah seperti program sejuta salawat pada peringatan HUT Kemerdekaan RI dan HUT Kabupaten Mandailing Natal. Terkait kesejahteraan masyarakat, Paslon Sahatta berkomitmen meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor perkebunan khususnya karet. Ada beberapa cara untuk meningkatkan perekonomian dari sektor perkebunan khususnya karet yang digagas Sahatta. Di antaranya dengan merevitalisasi kebun karet atau peremajaan kebun karet. Cara lainnya adalah menggandeng investor untuk meningkatkan produktivitas komoditas karet. Sahatta juga menggagas disverifikasi hasil olahan karet menjadi bahan baku aspal yang daya tahannya lebih kuat. Tolong didengarkan baik-baik kedua paslon, karena saya hanya akan bacakan satu kali. Pertanyaannya adalah, intoleransi adalah akar radikalisme dan radikalisme adalah embrio dari gerakan terorisme. Gerakan terselubung yang menjurus ke arah intoleransi dan radikalisme sudah mulai tumbuh di Kabupaten Mandailing Natal. Pertanyaan, jika Anda terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, program apa yang Anda lakukan untuk mendeteksi dan mencegah gerakan tertentu? Toleransi itu adalah memang sesuatu yang tidak boleh tumbuh di Indonesia ini, jangankan di Madinah. Sehingga itu perlu kita atasi secara baik dan secara tersistem. Kami akan membuat program-program kegiatan yang tentunya tujuannya adalah agar intoleransi ini bisa tidak tumbuh atau bahkan sama sekali tidak berada di Mandailing Natal. Tentu kegiatan ini banyak hal yang kami bisa lakukan. Pertama adalah menambah pendidikan muatan lokal, terutama adat budaya Mandailing yang luhur. Kemudian mengoptimalkan fungsi Bagas Godang sebagai sarana untuk memperkenalkan pada budaya kita, di mana di sana kita bisa mengenal Dalihanatolu. Kemudian menerapkan sejuta salawat dalam kegiatan HUT RI maupun HUT Madinah. Juga kegiatan mandatori, sholat subuh dan sholat maghrib berjamaah untuk menumbuhkan rasa keimanan yang kuat bagi anak-anak kita dari SD sampai SMP. Kemudian menurut kami satu yang sangat penting yang mungkin kita agak lama
tinggalkan adalah penguatan terhadap Pancasila perlu kembali kita terapkan. Sehingga ini akan menjadi jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Masih ada? Kebetulan waktunya sudah habis. Saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi 1 menit dihitung sejak Anda berbicara. Terima kasih. Mungkin saya tambahan saja bahwa di Mandailing Natal kedepannya multi etnis masih terjaga toleransi sesama umat yang ada di Mandailing Natal. Tentu kami juga akan mengadakan penguatan melalui forum kerukunan umat beragama FKUB. Pada segmen lainnya, Paslon Sahata akan memilih optimalisasi anggaran pendapatan belanja daerah dengan skala prioritas untuk meningkatkan ruas jalan daerah. Karena kondisi APBD Mandailing Natal saat ini hanya memungkinkan membangun 10 km jalan per tahun. Sahata akan menggandeng perusahaan untuk menyalurkan CSR guna pembangunan ruas jalan. Terkait pembangunan jalan daerah, Sahata juga akan membangun sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Mungkin dalam rangka optimalisasi digitalisasi ini kita perlu menggandeng beberapa investor yang ada di luar Madinah sehingga kita bisa mempercepat kehadiran BTS untuk desa sehingga Banyak ruas jalan yang menghubungkan antar ibu kota kabupaten dengan kecamatan dan antar kecamatan dengan desa yang mengalami rusak berat dan bahkan tidak layak. Kondisi permukaan jalan saat ini di Kabupaten Mandailing Natal berdasar data BPS tahun 2022 menyebutkan terdapat jalan rusak berat 36%, dalam kondisi rusak 4% dan kondisi sedang 49%. Pertanyaannya adalah, jika Anda terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, kebijakan dan langkah apa yang Anda lakukan untuk memperbaiki ruas jalan tersebut? 30 detik Anda bisa menjawabnya, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ini berbeda dengan infrastruktur ruas jalan di Mandailing Natal memang masih sangat banyak yang kurang. Ini menurut kami juga kurang perhatian dari pemerintah yang ada sekarang. Banyak daerah-daerah yang kami lalui saat kampanye masih jalan tanah. Justru mobil pun sudah susah masuk. Tentu bagi kalau kami terpilih, bagi kami nanti untuk menjadikan jalan-jalan di Mandailing Natal lebih baik lagi ke depan. Kami akan memanfaatkan koneksitas kami untuk membangun Mandailing Natal. Saya punya pengalaman di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya masih punya kawan di sana 61 orang dan saya akan berjuang semaksimal mungkin untuk menjadikan jalan-jalan di Mandailing Natal bagus. Dan ini nanti akan juga kami teruskan ke pusat. Kami akan meminta anggaran sebesar-besarnya untuk pemanfaatan di Mandailing Natal. Karena memang ternyata jalan provinsi juga masih perlu peningkatan, jalan negara juga perlu peningkatan. Tentu inilah tugas kami nanti untuk membawa anggaran sebesar-besarnya ke Mandailing Natal. Tetapi di dalam hal ini yang paling banyak jalan-jalan rusak adalah jalan-jalan desa yang harusnya perhatian khusus daripada pemerintah-pemerintah sebelumnya. Tentu inilah tugas kami nanti mencari anggaran yang sebesar-besarnya di pusat, termasuk juga mungkin akan memanfaatkan kawan-kawan kita, kawan-kawan saya yang sudah duduk di DPR RI atau beberapa tempat lain untuk menjadikan jalan-jalan di Mandailing Natal di akhir periode kami kalau kami terpilih sudah mencapai peningkatan yang signifikan. Jangan, masih ada waktu. Tunggu. Baik, saya akan persilakan kepada paslon nomor 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik
dimulai saja Anda berbicara. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, bahwa jalan di kabupaten itu adalah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga tidak mungkin kita bisa lemparkan ke pusat ya. Optimalisasi penggunaan APBD. Kita memang mempunyai keterbatasan hanya 10 km dalam 1 tahun kita bisa membangun. Tentu kita akan pilih nanti skala prioritas desa mana yang paling rusak dan konektivitasnya menghubungkan ekonomi sehingga itu akan bermanfaat maksimal. Yang kedua, kita akan menggandeng perusahaan-perusahaan yang ada di Madinah ini sebagai bentuk CSR, kepedulian terhadap daerah, harus membangun jalan-jalan menghubungkan desa dengan kota. Berikutnya tentu seperti yang kami sampaikan tadi dalam misi kami, bahwa kita akan melakukan sinergi yang baik dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, agar pembangunan kita bisa lebih cepat dengan ya baik. Saya serahkan kepada Bu Wakil untuk melanjutkan. Banyak yang lupa pemerintahan kami baru berjalan 3 tahun, namun dalam 3 tahun kami sendiri mengakui yang rusak hanya 4%, kondisi baik 6%. Baru pemerintahan berjalan 3 tahun. Kami akan menggandeng BPH juga untuk produksi, dan RPJMD kami sudah disesuaikan dengan provinsi dan pusat sehingga pembangunan Tidak sudah selesai. Baik, terima kasih. Kami akan menanyakan tentang kesejahteraan masyarakat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tadi. Kesejahteraan masyarakat di Mandailing Natal masih sangat banyak yang berada di garis kemiskinan. Barangkali ini satu pertanyaan kami, bagaimana Bapak melaksanakan atau membuat masyarakat miskin jadi tidak miskin. Itu saja barangkali. Saya persilakan kepada paslon nomor 2 untuk memberikan jawaban. Waktu yang tersedia adalah 2 menit 30 detik. Itu saja Anda berbicara. Terima kasih Paslon nomor 1. Kemiskinan adalah merupakan menjadi fokus utama bagi kami dalam rangka mengatasi program kegiatan di masa yang datang. Tentu dalam rangka mengatasi kemiskinan ada beberapa kegiatan yang kami akan lakukan dan kami kawal secara ketat sehingga ini menjadi berdampak kepada mengurangi kemiskinan. Pertama adalah memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Artinya tepat sasaran, tepat waktunya diberikan, tepat kepada orangnya yang harus menerima, bukan orang yang menerima. Kemudian juga menyiapkan lapangan pekerjaan bagi angkatan muda yang alumni sekolah. Tentu kita harus siapkan lapangan pekerjaan untuk bisa mereka bekerja. Kemudian juga kita akan melakukan pelatihan UMKM sehingga kita bisa mendapatkan lapangan-lapangan pekerjaan baru menjadi tempat para lulusan bisa bekerja. Selanjutnya juga kita akan melakukan perbaikan infrastruktur. Tentu dengan infrastruktur ini kita perbaiki, maka terbuka lapangan pekerjaan, masyarakat yang tadi tidak bekerja bisa bekerja pada saat kita melakukan perbaikan infrastruktur. Kemudian optimalisasi pertanian, perkebunan dan perikanan ini juga menjadi suatu yang harus kita lakukan, sehingga dengan optimalisasi tersebut kita harapkan hasil tani, hasil perkebunan, hasil perikanan tercukupi dan pemasarannya bisa sampai kepada tempat-tempat yang ditentukan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian menjamin kesehatan dan keperluan berobat masyarakat dengan sebaik-baiknya sampai kepada tingkat masyarakat yang tidak mampu. Masih ada waktu? Kemudian pengangguran juga perlu kita ciptakan untuk pelatihan kerja yang lulus sekolah sehingga mereka bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Madinah. Kemudian juga menjembatani tenaga kerja untuk kompensasi kredit usaha kecil kepada UMKM dari pengangguran tersebut sehingga mereka bisa bekerja dengan benar tersebut. Saya persilakan kepada paslon nomor 1 untuk memberi tanggapan. 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya
seperti itu juga. Tidak ada kemajuan untuk peningkatan masyarakat kita. Jadi saya pikir tidak perlu saya katakan lagi apa yang disampaikan, hanya tadi yang paling banyak ini teori. Dilakukan oleh paslon nomor 2, 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Pak, kita berbicara melalui data yang dikeluarkan MPS. Kita bicara by data BPS, laju pertumbuhan ekonomi naik, bahkan minus di tahun 2020 pasca COVID sampai hampir 75%. Kemudian tingkat kemiskinan semakin menurun. Inilah yang saya sebutkan by data, bukan by mata. Kemudian tingkat pengangguran ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan. Juga Pak, kalau kita melihat garis kemiskinan naik atau turun, Gini rasio kita semakin dekat antara yang berpunya dan yang kurang berpunya. Artinya gap antara itu tidak menurun dan angkanya adalah Pada segmen terakhir, Paslon Sahata menyampaikan motivasi mereka maju sebagai kontestan pada Pilkada Mandailing Natal 2024. Saat closing statement, Saipullah menyatakan dia bersama Atika adalah putra-putri daerah ini yang memiliki cita-cita melihat Mandailing Natal berada di depan daerah lain dalam hal kemajuan dan kesejahteraan. Cita-cita yang bersumber dari sebuah niat tulus dan pemikiran panjang. Niat yang dituangkan dalam satu tindakan, mewakafkan diri bagi daerah yang dicintai ini. Saifullah dengan vokal yang jelas menyatakan bahwa dia adalah pensiunan ASN, merasa punya utang bagi kabupaten ini. Untuk itu dia menunda pensiun, menunda menikmati masa tua dengan tenang. Sebab dia ingin membayar utang itu dengan mengabdikan diri, memberikan sumbangsi pemikiran, dan bekerja untuk membangun Mandailing Natal. Pernyataan Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Nasution itu ditimpali Atika sebagai Wakil Bupati Petahana. Atika Azmi Utami, calon Wakil Bupati Mandailing Natal dari Paslon Sahata adalah anak muda daerah ini yang terpanggil secara nurani dan mau menukar masa mudanya dengan pengabdian dengan bertanggung jawab, dihadapkan pada kepentingan masyarakat luas. Atika menyebut pengabdian itu sebagai pilihan yang layak diambil sebab dengan segala kekayaan alam dan potensi yang ada, Atika percaya daerah ini bisa maju dengan masyarakat yang sejahtera. Lantas, Saipullah dan Atika bersama-sama berujar, Palagiot maju nomor Madinaon Sahat Maitu Sahata. Tentu kami pasangan Sahata merasa optimis. Apa yang kami sampaikan adalah merupakan program-program yang aktual yang nanti akan kami laksanakan, sehingga ini menjadi niat baik dan semangat untuk bekerja semakin maksimum. Dan kami melihat bahwa antusiasme atau respon daripada masyarakat tentang apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan ini juga menjadikan masyarakat bisa menentukan pilihan yang terbaik, pasangan mana yang bisa akan membawa Madinah ke depan semakin maju. Kami berharap melalui forum debat tadi, masyarakat Madinah bisa melihat siapa yang sebetulnya sudah siap dengan program kerja untuk memperbaiki dan memajukan Mandailing Natal. Saya juga sangat berterima kasih kepada penyelenggara atas adanya debat ini, sehingga black campaign yang banyak ditujukan kepada saya, terutama memanfaatkan masa jabatan saya yang masih 3 tahun dituntut merealisasikan janji 5 tahun tersampaikan secara publik. Tentu debat tadi kami berharap dan kami ingin masyarakat melihatnya secara realistis. Insya Allah Saipullah Atika sudah siap bekerja memajukan Madinah. Tentu Presiden Prabowo adalah presiden kita bersama. Sama halnya nanti kepada kami, ini akan menjadi bupati, wakil bupati, semua masyarakat Mandailing Natal. Tentu Presiden Pak Prabowo selaku presiden kita akan kita bukan hanya milik partai semata, tetapi akan kita jalankan programnya dengan menyelaraskan program apa yang bisa kita adopsi di Mandailing Natal untuk memajukan negara ini. Sumbangsih kita dari Mandailing Natal, kita ambil bagian itu. Ya, kami alhamdulillah senang-senang aja menghadapinya
karena memang ini juga bagian dari tahapan daripada pilkada, dan kita juga dari jauh-jauh hari sudah tahu akan ada debat publik, ya kita persiapkan apa yang bisa kita persiapkan untuk kami lebih baik daripada yang lain. Kami mengharapkan pilihan dari masyarakat Mandailing Natal untuk jangan ragu memilih kami, karena kami akan membuat manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Mandailing Natal. Kami akan berusaha keras semaksimal kemampuan kami untuk menjadikan Mandailing Natal lebih sejahtera, lebih baik lagi ke depan. Saya akan memperjuangkan melebihi apa yang dipikirkan orang dari masyarakat Mandailing Natal. Ini kan programnya Pak Prabowo. Dari muda beliau sudah berjuang untuk ketahanan pangan. Jadi tentu ini akan bagian daripada kami nanti kalau ditakdirkan menjadi pemimpin di Mandailing Natal. Kami akan berusaha keras membantu program Pak Prabowo menjadikan ini Mandailing adalah salah satu penghasil pangan, surplus beras. Karena memang pembenahan di Mandailing Natal untuk ketahanan pangan masih banyak yang harus kita benahi. Karena dari tahun 74 baru ada irigasi kita, sampai sekarang tidak ada perbaikan. Jadi kami harapkan juga nanti pemerintah pusat turun membantu Mandailing Natal agar lebih sejahtera nanti ke depan, dan tujuan akhirnya adalah bagaimana Pak Prabowo programnya berjalan dengan sesuai harapan. Baik sahabat Star News, demikian rangkaian seputar Madinah edisi spesial debat Pilkada Mandailing Natal. Kami berharap informasi yang telah kami sampaikan dapat memberikan wawasan lebih mendalam bagi Anda. Sahabat Star News, dalam menyikapi berbagai dinamika yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal, terutamanya penyelenggaraan Pilkada 2024. Jangan lupa sebagai warga negara yang baik, hak Anda untuk memilih sangat penting. Mari gunakan hak pilih Anda dengan bijak pada tanggal 27 November 2024. Datang ke TPS dan pilih calon pemimpin yang terbaik untuk masa depan Mandailing Natal. Suara Anda sangat berarti untuk kemajuan daerah kita. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap ikuti program-program kami untuk informasi terkini seputar Pilkada dan perkembangan lainnya. Dan saksikan terus sahabat Star News di laman YouTube kami di Star FM News Channel. Sampai jumpa pada edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haras.